Tapi buat lo Mat, kan lo gue dengar kata atasan lo si Anto. Lo lagi riset-riset soal koalisi gitu. Menurut lo tuh bakal ada berapa capres gak sih dari koalisi-koalisi itu? Apa 2, apa 3, apa 100 gitu? Banyak kan? Kalau buat cocok logi ya, jadi ada 3 skenario. Skenario pertama itu 4 poros. Poros pertama itu KIB, dia udah secara angka udah cukup. Kedua Gerindra PKB, itu udah secara angka udah cukup. Terus PDIP yang ketiga. PDIP karena dia udah bisa sendiri, ya udahlah dia jumawa sendiri gitu ya. Sombong. Iya, sombong. Itu berarti kemarin silaturahmi cuma ngasih tahu gue sendirian. Iya, gue sendirian. Jangan ditinggalin dong gue. Gitu kan. Oke, baik lagi di Suara Warga bersama Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia. Kita kehadiran 2 peneliti muda, calon pergantinya Bukhari. Tapi belum ada Mamut. Belum ada. Kayaknya memang akan fix diganti. Karena ternyata ada lebih cerdas dan lebih lucu. Ini pertama gue kenalin ada Mas Raffi, gue udah kenal lama, memang peneliti ya di Populi Center. Ini Populi Center tuh apaan tuh Mas? Lembaga riset, tapi publik banyak tahunya itu lembaga survei sebenarnya. Tapi kita lembaga riset sebenarnya. Emang beda riset sama survei tuh? Ya kalau riset kita ada kualitatifnya sebenarnya. Dan itu kita udah terbitin 3 buku, tapi orang kan banyak media nangkapnya survei ya. Survei hanya salah satu output dari kegiatan akademik sebenarnya. Nah ini pas nih kita akan ngomong yang serem-serem. Ini ada Mas Ahmad juga dari The Indonesian Institute. Halo. Itu lembaga macam apa tuh Mas? Lembaga think tank ya. Pokoknya segala kebijakan pemerintah kami kaji lah. Ngurusin negara aja kerjanya. Termasuk mantan atasan Anda. Ini ngomong-ngomong nih, gue langsung bridging aja kan. Setelah lagi 2024 ya. Maksud gue sekarang tuh banyak koalisi-koalisi yang bermunculan gitu kan, mulai dari KIB, terus mulai bagaimana Mbak Puan mulai kuda-kudaan sama Prabowo dan betul. Nasdem juga nyari-nyari tempat gitu. Maksud gue mau tahu sih mungkin dari Mas Raffi dulu, koalisi parpol tuh sebenarnya secara definitif gimana ya? Koalisi parpol itu sebenarnya kan kerjasama antara partai politik untuk mengusung salah satu calon, terutama itu lekat juga di sistem yang multi partai. Ya, kita juga dalam undang-undang kita ini, Undang-Undang 7 2017 pasal 222 itu memang kita juga ada persyaratan untuk orang yang gabungan partai yang bisa mengusulkan capres itu harus punya 20% dari kursi di DPR atau 25% dari suara nasional. Nah, ini memang fungsinya itu ya untuk sebenarnya menjaga stabilitas supaya presiden terpilih tidak digoncang-gancing di legislatif gitu. Jadi koalisi itu diperluin di situ. Diperlukan karena partai kita lebih dari 2 partai ya. Kita ada 7 yang masuk ke parlemen. Karena host masih menyimak dulu deh. Gue mencerna dulu gue. Enggak, maksud gue kan mungkin ke Indonesian Institute ya, kayak tadi dibilang untuk menjaga keseimbangan ya. Yang artian kan dulu tuh Pak Jokowi ini akomodir banget kan, yang sekarang gitu kan. Apakah nanti ke depan ini juga akan jadi gejolak lagi nih di pemerintahan gitu, dengan adanya koalisi yang mulai hari ini udah sari rayu-merayu gitu bro? Kalau gue ngelihatnya emang sebenarnya koalisi itu kalau dilihat dari misalnya agak teori dikit ya, ada yang based on kebijakan gitu. Jadi mereka kumpul karena emang punya kebijakan dan cara pandang yang sama. Yang kedua ya nggak ada, kumpul aja gitu. Nah kalau gue lebih ngelihatnya yang kedua nih, ya udah mereka kumpul untuk kepentingan mereka sendiri aja gitu. Dan gue tuh sebenarnya agak gimana ya ngelihatnya, kalau misalnya dia bilang untuk menjaga kestabilan pemerintah secara teori emang benar tuh karena sistem presidensial. Tapi kita lihat aja sekarang kan, yang oposisi pada pindah semua. Bahkan PKS kemarin ngomong capek gue oposisi. Ya kayak kekuasaan tuh kayak gula kali ya. Nanti kalau udah ada semut pada ngumpul semua. Jadi nanti kalau siapa yang menang juga yang oposisi pindah juga. Capek jadi oposisi. Terus udah itu cuman mainan-mainannya partai politik aja sih sebenarnya. Mainan partai politik. Suzon sekali Anda. Suzon sekali. Gak ada yang bertahan.
pemerintahan, oposisi nggak ada yang jelas oposisi di sini. Oke, gue langsung ngulik lagi. Menurut lo ya, masa kejadian yang paling spektakuler kan adalah ketika si Sandiaga sama Prabowo merapat gitu. Masa secara politik di demokrasi yang ideal menurut lo gitu, itu baik gak sih sebenarnya? Ya seharusnya sih enggak ya, karena di sini tuh kan harusnya ada oposisi tuh pada dasarnya secara sederhana adalah pengawas. Jadi kalau pemerintah kamu terlalu menyeleweng kamu gitu, oposisi bisa kencang tuh di situ. Dan PKS sejauh ini gue lihat cukup konsisten dengan hal itu. Nah, tapi kalau oposisinya udah pada capek di luar pemerintahan terus masuk, ya udah jadi kayak emang gak jelas aja. Sebenarnya PKS bukan nggak mau masuk, dia partai yang nggak asik aja. Anak asik, dia asik dikit diajak. Nggak punya temen ya, temen nggak asik. Mana kan sudah. Tapi ya udah mulai. Tapi sebenarnya kalau tadi didefinisikan itu kan untuk pemerintah supaya nggak digonjang-ganjing. Tapi pada akhirnya sekarang malah fungsi DPR yang menjadi pengawasan itu kan pada akhirnya jadi hilang kalau memang di atas 20%, bahkan sekarang nyampe 40% kali ya yang koalisi itu. Dan menurut Mas Raffi itu gimana Mas? Apakah memang masih efektif gitu koalisi ini yang harus di atas 20% gitu? Atau memang terlalu tinggi atau seperti apa menurut Mas? Kalau menurut saya sih memang harus ini ya, kalau dari konteks Indonesia memang bagusnya ada koalisi di atas 20%, dan satu lagi memang jadi masalah kan soal presidensial threshold kan. Nah itu memang itu dinilai membatasi orang di luar partai itu untuk bisa maju. Tapi di satu sisi memang stabilitas itu juga diperlukan gitu. Dan ini sebenarnya ciri khas politik Asia Tenggara sebenarnya. Kalau kemarin saya sempat diskusi dengan Dan Slater di kantor itu memang kita ciri khas salah satu politik Indonesia atau di Filipina juga di mana-mana itu kita ada dua ciri khas utama. Satu, sering bagi-bagi kue. Yang namanya bagi-bagi kue, everybody happy, stabil, happy gitu ya. Terus yang kedua juga soal yang lebih krusial lagi juga soal memang sirkulasi elit yang cenderung stagnan sebenarnya. Ini pekerjaan penting yang agak cukup serius. Jadi Filipina balik lagi anaknya Marcos, gitu kan, Bonbon gitu. Terus kemarin Malaysia, Mahathir maju lagi, mundur lagi kan. Nah, Indonesia sebenarnya agak anomali kalau dari sisi kita lihat, karena ada Jokowi maju dia di luar struktur. Cuman sekarang agak balik lagi nih situasi elit. Kalau di luar elit utama kan ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil gitu ya. Tapi ya kalau kita lihat survei gitu ya, paling tinggi kan emang Prabowo, Ganjar, Anies. Nah, yang punya tiket kan cuma Prabowo doang. Ganjar sama Anies nggak punya tiket gitu. Nah, ketika Puan maju sekarang pun dia jadi kayak, oh ini back to family business nih gitu. Kalau itu sekarang banyak banner-banner udah nggak lagi anaknya Soeharto, apa cucunya Soekarno gitu. Tapi memang itu salah satu ciri khas politik di Asia Tenggara yang cukup menarik sebenarnya. Jadi bagi-bagi kue itu salah satu, itu di daerah juga ada politik lokal juga seperti itu. Itu karena memang ada kecenderungan tidak jelasnya ideologi partai kita, atau memang itu udah kayak gitu Mas secara kultur kita? Sebenarnya persis ada menariknya kan kalau kita waktu Orde Baru kan ada 3 partai arus utama kelihatan lah ya, ada nasionalis PDIP, ada yang tengah Golkar gitu ya, terus kemudian Islam, yang Islam beranak pinak menjadi P3, PKB gitu kan, ada PBB juga gitu, terus yang Golkar yang partai tengah ini beranak pinak juga, ada Nasdem, Demokrat yang lebih dekat ke personal gitu ya, yang ini sebenarnya Gerindra itu juga, terus kemudian coraknya lebih ke nasionalistik, agak ke PDI. Nah, dari sisi dia emang nggak bisa serta-merta kita ngambil langsung potong nih, wah ini gara-gara ideologinya beda nih, enggak. Memang ideologi punya peran penting nih, karena orang yang kayak PKS itu kan pemilihnya ideologis banget, pasti dia akan teriak tolak kebijakan BBM gitu, karena kalau nggak teriak pemilihnya pikir lah, lo kok nggak teriak nih, gimana nih, nggak oposisi gitu kan, kira-kira gitu. Jadi emang ada beberapa partai yang kita bisa menggunakan frame ideologis, beberapa lagi lebih pragmatis. Jadi yang pragmatis itu yang lebih kayak partai-partai tengah sih sebenarnya. Emang susah didefinisikan sih maksudnya sekarang kalau dipaksikan itu emang susah untuk ideologis. Nah, kalau gue masuk ke lebih spesifik nih Mas, untuk yang tahun 2024 nih, kan hitungannya sekarang tuh kayak KIB dan juga Gerindra dan PKB itu udah dari sekarang
dia sudah mulai berkoalisi gitu. Itu kan kayak satu tahun sebelumnya itu dia udah mulai. Apakah itu sebuah fenomena baru yang ada di Indonesia yang seingat gue biasanya tuh kayak ya mepet-mepet inilah pendaftaran gitu, dan nih gue datang gitu. Nah, menurut Mas Raffi dan juga Mas Ahmad nih gimana? Apakah memang ini fenomena baru yang positif atau ya udah emang sama aja, cuman masalah timing aja gitu? Mas Ahmad dulu boleh? Oke. Ini tuh baru karena keserentakannya itu tadi ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan pilpres itu setelah dari pileg gitu. Jadi setelah pileg baru ayo kita koalisi. Jadi partai-partai fokus untuk ya dia memajukan dianya dulu. Nah, kalau yang sekarang itu karena balik lagi ada 20% kursi di legislatif plus 25 suara nasional ya. Jadi ada nasional yang dilupain partai-partai parlemen ya. Nah, itu jadi mereka sekarang itu sebenarnya seharusnya idealnya nggak ngomongin pilpres dulu, nggak ngomongin calonnya dulu. Mereka kumpul dapat nggak tiketnya. Tiketnya baru dia cari siapa yang mau dimajuin. Jadi ini adalah sebuah fenomena baru untuk ngelihat bahwa partai itu tetap gatekeepernya untuk tiket gitu. Tapi kalau misalnya partai buat gatekeeper gitu ya, maksud gue mungkin Mas Raffi punya ada pandangan sendiri. Orang-orang yang tadi popularitasnya tinggi, elektabilitasnya tinggi bakal punya kesempatan nggak kayak zaman Jokowi? Ya, aku rasa pasti akan punya juga sih, karena satu partai akan coba untuk ngambil orang ini untuk terasosiasi, kemudian ketarik juga suaranya gitu ya. Kalau kita ngeliat misalnya Anies, dia pemilih PKS tuh banyak ke dia gitu kan. Demokrat udah pasti ke AHY misalnya gitu ya. PDIP misalnya banyak, kalau kita ngeliat survei itu banyak ke Ganjar gitu ya. Nah, ini memang hubungan antara partai sama individu ini kan sekarang jadi bolak-balik. Kalau dulu kan yang penting kita tahu dulu nih peta parlemennya nih, pemilihan partai, siapa yang menang, bikin koalisi, pemilihan, kemudian koalisi mana pilih gitu ya. Sekarang dibalik dengan cara sekarang juga demokrasinya lebih advance. Kalau karena kita ada survei juga, jadi aspirasi interestnya orang itu di shaping sejak jauh hari. Jadi orang gimana sih tanggapannya terhadap isu ini? Apakah misalnya kepolisian perlu dirombak? Apakah isu-isu publik itu lebih banyak di shaping? Jadi sebenarnya ini yang kemudian lebih juga memudahkan partai sama aktor ngambil masih isu-isu yang strategis, mana sih yang harus dijawab oleh partai maupun juga aktor supaya bisa dapat suara publik juga gitu. Jadi isu-isu publik lebih ketata lah sekarang gitu ya. Orang nggak lagi mimpi nujem ini besok uang ngangkat isu apa ya gitu ya. Enggak gitu. Ada data empiriknya gitu. Gitu. Tapi buat lo Mat, kan lo gue dengar kata atasan lo si Anto. Lo lagi riset-riset soal koalisi gitu. Menurut lo tuh bakal ada berapa capres gak sih dari koalisi-koalisi itu? Apa 2, apa 3, apa 100 gitu? Banyak kan? Kalau gue cocok logi ya, jadi ada 3 skenario. Skenario pertama itu 4 poros. Poros pertama itu KIB, dia udah secara angka udah cukup. Kedua Gerindra PKB, itu udah secara angka udah cukup. Terus PDIP yang ketiga. PDIP karena dia udah bisa sendiri, ya udahlah dia jumawa sendiri gitu ya. Sombong. Iya, sombong. Itu berarti kemarin silaturahmi cuma ngasih tahu gue sendirian. Gue sendirian. Jangan ditinggalin dong gue. Gitu kan. Terus sama yang ketiga ya sisanya tuh Nasdem, PKS, Demokrat. Itu berarti kalau ada 4 poros berarti ada 4 calon bakal. Yang kedua adalah tiga poros. Tetap tadi KIB, Gerindra, terus sama PDIP. Cuman yang sisanya ini nanti dia akan berpindah. Menurut gue pertama PKS kemungkinan akan ke Gerindra lagi. Karena kalau lihat dari 2019 kemarin PKS tuh dapat berkah elektoral kalau dukung Prabowo. Jadi kayaknya gue PKS pindah nih ke situ. Nah, Nasdem ini bergantung sikap PDIP. Kalau PDIP-nya majuinnya Ganjar bukan Puan, berarti kayaknya Nasdem nempel. Karena Nasdem memang udah mention nama itu. Jadi nanti ada Nasdem PDIP. Nah, sisanya Demokrat ya kayaknya nggak mungkin bareng PDIP ya kalau Demokrat. Jadi kayaknya dia akan ke Gerindra. Tapi gue bisa tangkap kalau atau KIB. Buat partai sendiri yang udah terbuka dengan calon lain tuh Nasdem sama PKS ya. Maksudnya di luar partai bisa gue bilang itu gak? PKS gue belum dengar sih. Nggak dengar ya? Nasdem aja berarti? Nasdem. Tapi Nasdem tuh menurut gue ya cukup aneh. Sama PAN waktu itu deklarasi juga. Iya, PAN udah bikin beberapa calon. Nah, kalau Nasdem tuh menurut gue cukup aneh karena pada dasar ya
partai politik itu fungsinya adalah untuk mendudukan kadernya di kekuasaan. Masalahnya yang dia mention kader orang lain nih. Ya pasti dong kayak ngapain nyebut-nyebut nama ini gitu. Kalau Anies sama Andika oke lah, Anies tidak berpatah, Andika TNI gitu. Tapi kok dia nyebut nama Ganjar. Nah, balik lagi ke yang obrolan sebelumnya, orang punya popularitas tinggi itu gimana sih? Nah, jadi kayak Nasdem sadar, menurut gua ya, bisa salah. Jadi Nasdem mungkin sadar diri tidak punya kader yang rayu Harus ada anaknya. Siapa lo? Tidak berguna. Anda tanya ya. Jadi Nasdem karena ngelihat hasil-hasil survei Ganjar yang cukup bagus, ya cukup tinggi sampai saat ini kan naik terus dan tertinggi lah ya. Jadi ngerayu nih kayak dulu kalau nggak di PDIP tetap ngotot puan kesini deh, ditarik ulur. Gitu. Jadi berfungsi juga tuh. Lo lihatnya gimana Mas? Ya, setuju sih. Tetapi memang PDI saya rasa memang akan coba cari suara Islam pasti. Karena kalau sekarang kita mengadakan misalnya Pak Musim sebagai penyebatan dengan kelompok Islam itu berat gitu ya. Dan PKB itu jadi partai yang sebenarnya paling seksi ya, paling seksi. Gitu. Jadi paling seksi untuk kemudian kelompok Muslim, apalagi pemilih Nahdien terbesar gitu ya. Orang secara nggak organisasial, tapi kalau dia secara kultural dekat dengan Nahdien. Nah masalahnya adalah Caimin ini masih kuat nggak di memegang suara Nahdien, suara NU sudah dipegang oleh Yahya Stakuf gitu, dan makanya dia ketika nempel dengan Prabowo ini sebenarnya juga caranya Caimin untuk memperkuat dirinya sendiri juga gitu. Jadi saya rasa kemungkinan paling besar itu mungkin dua calon mungkin. Dua calon kalau misalnya. Iya, bisa tiga. Tapi juga ada kecenderungan di waktu era 2000 yang Pak Jokowi ya 2014-19 itu cuma dua kan. Jadi kayak mungkin partai akan lebih realistis saat ini, apalagi udah banyak survei-survei kayak Populi ini juga ngeliat realistis aja lah, kalau nggak punya calon nginjuk aja. Punya yang persentase kemenangannya lebih gede. Ya selama habis itu bagi-bagi kue. Jadi intinya koalisi bagi-bagi kue. Bagi-bagi kue lah itu. Jadi menurut lu Mas Ahmad, game changernya siapa nih partai sekarang? Ini kan kita udah ada KIB nih, udah ada Gerindra dan PKB. Terus masih ada partai-partai kayak PKS, Nasdem, yang belum menentukan sikap, PDI juga. Mungkin PDI salah satunya. Cuman yang diantara selainnya di bawah PDI, yang suara di bawah PDI itu game changernya menurut siapa? Apakah Nasdem yang punya modal tidak terduga, tidak terkira? Yang terkira, atau PKS memang secara kader ideologis yang semua grassroots-nya yang Jadi kuat. kalau ada cerita gini bro, kalau di daerah tuh lo ngadil sama partai A ngeklaim gue bakal bawa 1.000 orang, yang datang 10 orang. Kalau PKS ngomong bawa 1.000 orang, yang datang 1.000. Nah, menurut gue gimana gitu maksud partai game changer ya? Game changer ya. PKS menurut gua kalau nanti campaign dia solid lah ya. Jadi kayaknya bisa jadi game changer juga tuh PKS. Tapi mungkin saat ini dia juga kembali lagi kalau ngomongin pilpres, dia sadar diri dia nggak punya kader yang mumpuni untuk di posisi itu gitu presiden. Jadi dia kayak yang bisa dia lakukan adalah memajukan Anies. Walaupun Anies bukan PKS, tapi Anies adalah wajah PKS. Pemilih Anies adalah pemilih PKS. Kecenderungannya kayak gitu mungkin nanti bisa. Iya, betul. Ngomong ya. Nah, tapi kalau yang paling menurut gua saat ini tuh PDIP yang harus diwaspadai. Yang diwaspadai karena gini, gua pakai logika sederhana aja. PDIP tuh partai pemenang, ya kan? Yang presiden. Kalau realistisnya dia mau majuin Puan, wakil. Tapi masa lu habis menang 2 kali mau wakil sih gitu kan. Tapi ya ini anak gue gitu. Makanya sekarang jadi kayak aduh gimana nih ya. Nah akhirnya nih PDIP setelah kayaknya di kemarin Surya Paloh juga sempat ngomong partai sombong kan. Jadi kayak dia wah gue udah mulai ditinggalin nih, ngerasain nggak punya teman. Akhirnya dia datang nih ke itu untuk kuda-kudaan. Tapi ngomongin kuda-kudaan, Caimin nggak pernah diajak kuda-kudaan. Koalisi duluan nggak pernah diajak kuda-kudaan dia. Mungkin kuda-kudaan. Mungkin sunahnya memanah. Mana. Kalau Mas Amir gimana Mas? Ngeliatnya kayak maksud gue kan di PDI butuh sosok organisasi Islam. Tapi mungkin nggak sih ada
keajaiban dunia akhirnya bisa mepet sama PKS gitu. Itu udah jauh bertentangan ya, maksudnya PDIP sama PKS itu dua kutub yang berbeda sekali. Orang-orang yang cenderung minoritas gitu ya, terus itu pasti orang akan lari ke PDIP dan itu memang ranahnya. Jadi misalnya ketika kita misalnya survei aja, kalau survei kita pengen analisis tabulasi silang, pasti nanti pemilih yang agamanya Katolik, Kristen, Buddha gitu-gitu, pasti lari ke PDI gitu. Nggak lari ke Nasdem atau ke Golkar gitu. Dan itu jadi kantong sendiri. Sedangkan PKS kan identitas Islamnya sangat kuat. Nah itu orang yang pemilih-pemilih yang di luar non Islam ini nih yang akan jadi taruhannya gitu. Tapi saya sepakat sama Mas Ahmad tadi. Semua orang menunggu PDI sebenarnya, PDIP, dan dia selalu akan buying time terus. Dugaan saya pasti akan nentuinnya di ujung akhir. Biar orang mau ubah strategi udah kelabakan juga ya. Iya, dan dia magnetnya sebenarnya. Semua orang menunggu PDI sebenarnya. Sekarang itu. Tapi kalau aku lihat juga misalnya tadi emang ada kebutuhan Islam, tapi kayak koalisi ini juga tengah-tengah semua ya, selalu mencoba untuk jadi nasionalis religius. Itu kenapa tuh? Apakah memang isu agama atau politik identitas itu masih laku, Mas Raffi? Kalau sebenarnya politik identitas pasti kemungkinan akan disulut sih menurut saya. Tapi entar apakah ada eskalasi apa enggak gitu kan. Memang kalau kita berkaca pada Pilgub kemarin memang ada pemantiknya gitu. Tapi kalau ke depannya ini kan selalu nanti selalu akan dikuatkan dengan sentimen terhadap calon-calon yang diusung oleh PDIP. Tapi saya rasa kalau nanti koalisi kerja partai pasti lebih juga diperhatikan, dan memang komposisi dengan partai-partai seperti Golkar itu menjadi perlu itu. Jadi saya rasa nanti kemungkinan KIB itu PDIP nanti akan ikutin gerbongnya KIB, Golkar P3 gitu. P3 lagi goyang sekarang kan Soeharto, P3 lagi goyang. Kalau PAN mah ya pasti kan. Ya udah lah. Kalau Golkar itu partai partai Kebudayaan Berkuasa loh, Pak. Maksudnya Soeharto tunggangnya itu, dia punya jejaring sampai bawah. Sampai bawah. Banten misalnya yang kita ngomong kita bilang katakanlah banyak pemilih konservatif di sana ya, banyak pesantren, kiai itu segala macamnya. Itu partainya Golkar yang paling kuat di sana karena ada Hasan kan. Nah, dan karena itu kalau kita mau lihat peta ke depan, kita lihat juga geraknya paling enggak PDI, Golkar, Gerindra itu. Tapi kalau misalnya Mas, sebelum gue pindah ke Mas Ahmad nih, kan sebenarnya ini kita tadi ngomongin koalisi partai-partai gede ya. Padahal kan ada partai-partai kecil misalnya kayak PSI, Perindo, terus PKPI dan semacamnya itu loh. Itu nanti kira-kira mereka akan mau positioning di 2024 apa ya? Apa berdoa aja, berdominasi gitu. PSI dapat kursi di DKI doang ya? DKI doang. Katanya mau jadi negara baru. Ya sebenarnya kalau ini saya sebenarnya setuju juga. Jadi Mas Jayadi Hanan ya, Mas Jayadi Hanan itu sempat kita diskusi di begitu acara Forum Populi. Memang kalau kita ngelihat tuh Pak, suara partai itu dalam berapa tahun terakhir itu stagnan. Itu segitu aja, naik turun segitu aja. Jadi peluang partai baru untuk mengambil market itu agak sulit. Bahkan Gelora pun mengambil suaranya PKS itu kelojotan, Pak. Kelojotan. Jadi sebenarnya peluang-peluang partai baru ini relatif lebih sulit sih sebenarnya kalau untuk ngambil ke depan. Jadi dia untuk endorse gitu, kecuali mungkin ada di merger kali ya. Kalau merger mungkin tujuannya beda lagi. Perindo? Kita semua hafal Mars Perindo. Tentu milik kan. Iya juga, cuma kan lo banyak pemain bintang transferan loh sekarang. Perindo banyak sih, lagi banyak. TGB macam-macam atau itu. Mungkin dari Ahmad bagaimana perspektif misalnya partai-partai gede ini ngelihat yang partai-partai kecil itu bakal dilibatkan secara aktif atau ya udah lo mau ikut enggak gitu ya. Karena di undang-undangnya itu ada dua kalimat yang saling menyatu ya, kayak dua kalimat syahadat. 20 kursi yang ada 20% kursi di DPR. Nah, itu jadi membuat ya partai-partai 9 ini nih yang di DPR nih. Kalau itu dihapus mungkin akan lebih
ada peran nih, Punya daya. karena 25%. Oke. Nah, karena ada 20 ini, jadi orang mikirnya ke 20 ini dulu. Oh. Nah, yang partai-partai yang non parlemen kayak PSI, Perindo, Hanura, PBB, PKPI ya satu lagi, itu apa namanya kurang dilibatkan. Tapi kalau misalnya, gue nggak tahu ya partai lain, yang gue tahu PSI kan udah mention kalau misalnya Ganjar kan salah Iya. satu ya. Jadi berharap mungkin PSI ini berharap ketika nanti Ganjar dimajukan, Ganjar menang, dia dapat lagi. Misalnya kayak menteri atau Wamen. Amin. Iya. Giring bagus tuh di Mendikbud cocok. Mendikbud. Oh, ada ketawa. Cocok. Bagus. Saya tidak membayangkan. Bagus. Iya. Cuma arenanya berbeda sih sebenarnya. Kalau partai-partai yang nggak punya kursi di parlemen, di daerah itu malah penentu, Pak. Jadi kalau kita lihat pilkada itu, misalnya partai besar udah nyatu gitu ya, dia misalnya banyak, rata-rata partai di pilkada calonnya ada banyak, dan dia butuh suara-suara partai kecil. Dan harga suara partai yang bukan partai kecil ya, partai apa ya? Tidak di parlemen, partai non parlemen. Partai parlemen gitu ya. Hizbut Tahrir. Itu parlemen di pusat, nah itu dia jadi signifikan. Jadi kalau di nasional nggak terlalu kuat, tapi di daerah kuat. Dan aku rasa modelnya mungkin dari situ dia kemudian membangun ini ya, dari teori makan bubur lah, dari pinggir makan gitu. Gue sih Berarti bubur dia, Dok. Ya itu kata Terus bantah itu nyebar hoax kan. Repot banget kayaknya. Gimana? Tapi berarti menurut mas-mas berdua ini akan sulit untuk ada PSI baru di 2024. Kan kita di 2019 tuh PSI tiba-tiba muncul, terus kayak anak-anak muda tuh kayak mengeluh-elukan gitu. Nih PSI ini kayak partai gua nih, ternyata pas jalan dia nggak dapet di DPR, terus dia cuman eksis di Jakarta lah ya, kita bahas Jakarta yang lebih eksis, ya ternyata kelabakan juga gitu. Maksudnya kita, oh ini sama aja sih sebenarnya partainya nggak muda-muda banget gitu. Oke, misalkan sekarang kan mungkin yang lagi muncul juga kayak Prima, Ya, kan punyanya Iya. Mas Agus Jabo. Iya. Terus ada juga Partai Buruh yang Iya, Partai Buruh. Iya. Said apa nama gue lupa. Said Iqbal. Said Iqbal. Said Akil. Sama ini yang paling penting ini menurut gue masih akan menguasai Indonesia ke depan, Partai Pandai. Farah Tabas. lolos ya dia. Tidak tahu loh mana. Itu gimana tuh dengan partai-partai itu? Menurut ente? Yang partai-partai baru ya? Yang benar-benar bukan kayak Hanura kan Ya. tiap pemilu ikut, terus kayak PKPI udah beberapa pemilu ikut, nih yang benar-benar baru gitu yang fresh. Sulit sih kayaknya, maksudnya dalam artian Anda meremehkan kapasitas. Meremehkan kapasitas Anda. sebelum bicara dia dapat suara di ini apa namanya di pemilu, dia juga lagi kesusahan kali ya verifikasi sampai faktual kali ini. Kayak kemarin mungkin ada beberapa partai baru yang berkasnya aja belum lengkap gitu, dan tidak mudah loh untuk undang-undang di pemilu untuk jadi peserta pemilu itu nggak segampang itu gitu. Di setiap tahun tuh pasti berkurang jumlah yang lolos ke ininya. Kayaknya sulit. Dia harus sekarang PR dia adalah gimana nih gue jadi peserta pemilu dulu deh gitu. Nanti kalau udah itu urusan belakangan kali ya. Dan satu lagi, kalau menurut gue ada yang paling penting itu adalah kalau partai kecil itu seringkali dia mengambil elit-elit lokal. Mungkin kita nggak paham nih di mana di nasional. Di nasional dia nggak pernah speak up, tapi di daerah dia begitu berpengaruh. Gue bisa ambil contoh waktu Hanura 2014 itu, kalau gue lihat pemilih ke calegnya itu lebih gede daripada pilih ke partainya. Beda mungkin sama PDIP orang kayak milih PDIP atau Gerindra yang dia punya tokoh nasional. Partai, ya. Tapi kalau untuk partai maksudnya middle lah ya, itu dia lebih ketokohannya gitu. Tapi ini gue masuk sebelum pertanyaan terakhir kali Mas ya. Ini koalisi kan juga mulai rame nih, isi ruang publik gitu kan. Ya hal-hal remeh-temeh kayak misalnya Puan nyamperin siapa. Terus ini bikin gimmick mana yang panah cintanya PSI ke Golkar gitu kan. Maksud gue tuh masyarakat tuh sebenarnya peduli gak sih sama urusan koalisi-koalisi ini? Apakah mereka ngerasa apaan sih gitu? Yang penting calonnya kali ya, Iya, untuk masyarakat. ya udah tetap ke figur aja. Ya. Pusat perhatiannya masyarakat gitu. Lo. Oh, gue dulu. Ya. Jadi kalau sebenarnya kalau koalisi itu kalau sekarang ya kecenderungannya berapa tahun terakhir ini, kalau saya ngamatin dengan data-data survei yang ada gitu ya, itu memang orang tidak terlalu
begitu care sih dengan partainya gitu ya, karena banyak persoalan partai kan, seperti posisi ideologis, konsisten nggak di parlemen. Itu kalau mau studi partai politik itu masih banyak banget, terutama di parlemen, celah-celah untuk di risetnya. Tetapi orang sekarang lebih cenderung untuk ngelihat sosok, ngelihat gaya kepemimpinan gitu ya, melihat citranya gitu ya. Itu yang paling penting. Misalnya kayak Ganjar Pranowo ya. Ganjar Pranowo kalau kita bandingkan dengan Jokowi 2014 itu kan memang apa ya kalau bilang ayo tebak, ayo perbisa apa kentang. lanjut. Hal yang melekat itu kurang inovasinya. Misalnya Jokowi kan dia bisa menghadapi demonstran, mengeluarkan narasi nasional seperti mobil nasional gitu ya. Kalau Ganjar kan lebih ke pendekatan ke orang ya kan, dia mau media sosial segala macamnya, itu jadi signifikan saya rasa. Jadi orang tercitranya langsung ini kayak Jokowi gitu. Jadi memikiri Jokowi gitu, mirip Jokowi, dan orang kan seneng juga bagaimanapun juga suka juga kepemimpinan kan kepilah jadi dua sekarang. Suka yang kayak Jokowi atau kayak yang nggak Prabowo agak militer gitu kan. Dan ceritanya tegas gitu-gitu. Nah, ini memang sosok jadi sekarang lebih disorot sih gitu dibandingkan dengan partainya gitu. Berarti akhirnya masyarakat juga, gue nggak peduli koalisinya apa, gue lihat lah siapa nyalon presiden aja gitu. Contohnya misalnya isu krusial kayak kekerasan seksual ya, itu kan isu yang penting sebenarnya kan, itu yang bagus tuh ketika misalnya Puan juga bikin statement pun nggak ngaruh juga ke elektabilitas. KPTI juga nggak terlalu signifikan yang RUU PKS kemarin Bagaimana Mat? Ada ngaruhnya, ada enggaknya. Karena kalau enggaknya itu karena pemilu di Indonesia itu sifatnya lebih kandidat sentris. Kayak tadi Mas Rafi bilang kan, kayak presiden melekat tuh ke calonnya, karena dia dukung ini, kalau isinya ini gue pilih ini. Jadi ada berkah elektoral sendiri bagi si partai. Ya kayak PKB ya naik karena Ma'ruf kan, dan PKS naik karena dia partai Islam sendiri di koalisinya Prabowo dan pemilihnya Prabowo yang mirip lah sama PKS gitu. Jadi ada ngaruh dan ada nggak ngaruhnya juga. Tapi kalau ngaruhnya itu mungkin karena gini, seandainya PKS sama PDIP nyatu gitu bikin koalisi, mungkin pemilihnya yang loyal tadinya juga akan hilang. Bagi buruk nih bagi dua-duanya. Benar kata Mas Rafi tadi ya, misalnya PKS kan wajah PKS itu wajah oposisi di selama 10 tahun ini. Jadi pemilihnya adalah yang ketidaksukaannya terhadap pemerintahan Jokowi. Jadi ya pemilih dia modelnya gitu. Ketika PKS justru setuju sama pemerintah, takutnya ditinggal ceruk pemilihnya. Begitu juga dengan PDIP. Bahkan waktu ngomongin koalisi tuh Hasto pernah jawab, ya kalau kita mau koalisi itu kita lihat sejarahnya dulu. Nah ketika dia ngomong sejarah mungkin mention Demokrat kali ya, kayak gue nggak bisa sama Demokrat ya. Atau ketika dia ngomongin, abis itu dia kalimatnya adalah ya tidak bekerja sama atau berkoalisi dengan partai dengan yang pernah menggunakan politik identitas. Nah ya dia tidak mention, tapi ini cocok loginya gue ya, itu mengarah ke PKS. Jadi lo kayak pemilihnya merah lo. Ente kadang-kadang ente. Kayak komunikasi politiknya menyatakan bahwa PDIP nggak bisa sembarangan untuk berkoalisi karena dia harus melihat track record dari partai yang akan bekerja sama-sama. Mana lihat track record PDI sama Golkar dulu? Kalau itu beda cerita kayaknya. Nah tapi ini ada mitos nih sebelum terakhir. Ada mitos katanya presiden kita itu harus orang Jawa. Nah menurut Mas Rafif dan Mas Ahmad nih gimana? Bener nggak nih? Presiden Jawa, pokoknya wapresnya non Jawa. Non Jawa, pokoknya presidennya harus Jawa gitu. Sebenarnya sih kalau dari hasil survei itu nggak terlalu signifikan ya, etnisitas ya sebenarnya nggak terlalu signifikan. Untuk mungkin agama mungkin lebih signifikan, walaupun sebenarnya nggak terlalu ini. Jadi Jawa nggak Jawa itu nggak terlalu relevan sih. Cuma kalau kita ke daerah-daerah itu kan lempar batu, misalnya ke Papua aja misalnya lempar batu bisa-bisa kena kepala orang Jawa itu juga. Orang Jawa di mana-mana saking banyak gitu. Orang Jawa. Orang Jawa di mana-mana tapi nggak kemana-mana gitu. Iya benar. Jadi tapi itu nggak anu sih, nggak terlalu signifikan sekarang. Kalau Mas Ahmad? Sebenarnya kalau pinginnya sih non Jawa karena gue bukan Jawa. Tapi kalau secara matematika ya menang, kalau itu menangin
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, auto menang. Udah kelar ya. Penduduknya padat di situ. Jadi Iya. ini masalah hitung matematikanya aja sih. Nah ini mungkin pertanyaan rada imajinatif nih sebelum kita tutup. Berat nih ini. PDI nyalonin Puan, terus Airlangga ternyata nggak mau nyalon, nyuruh Rafrinda anaknya nyalon, terus SBY juga nyalonin AHY gitu. Yeah. Atau mungkin satu lagi anaknya siapa ya? Anaknya ini Zulhas. Anaknya Zulhas. Yang cewek tuh. Ya, yang cewek itu nyalonin. Ternyata gitu. Iya, minyak goreng. Dan itu kan sangat mungkin terjadi sebenarnya kalau elit-elit politik ini merasa oh sirkulasi elit nih gak usah keluar dari circle di gua. luar keluarga kita nih. Iya. Itu kira-kira reaksi yang ada di masyarakat itu akhirnya ya udah menerima aja karena emang kita tetap di partai, atau akan ada resistensi baik di internal partai atau di publik. Kira-kira apa yang terjadi kalau skenario kayak gitu? Golput 70%. Ya, apakah golput? Apakah ya udahlah emang gini demokrasi kita? Pertanyaan spekulatif tapi menurut aku bisa mungkin terjadi. mungkin terjadi. Bisa mungkin. Sangat liar sekali ya. Biasa. Ini di luar radar nih pertanyaan. Ini tidak ada di riset. Tidak ada. Saya cari-cari nggak ada nih. Tidak ada ya? Oh, itu kosong juga. Yang saya sempat kemarin diskusi sama SPD mas. Nah, Itu bisa sangat terjadi. Ada semacam kronik yang memutuskan deh kita sama-sama yang punya partai, udah kita saling tahu sebagai pemegang partai nih. Gak usah nih kasih yang elektabilitas ngapain sih? Udahlah kita aja yang taruh. Kan mungkin bisa terjadi kan sebenarnya. bisa. Karena pada akhirnya elektabilitas tinggi kan nggak ngaruh apa-apa. Nggak ngaruh apa-apa. Tiketnya kan tetap Partai harus yang partai ngajuin. ngajuin. Betul. Tapi menurut saya ini satu lagi, kalau orang, karena elektabilitas tinggi kan atribut elektabilitas itu bukan hanya masalah milih. Orang milih karena juga atributnya, oh dia bisa dipimpin, bisa segala macam. Jadi kalau publik sudah punya bayangan pemimpin siapa, terus kemudian partai mendorong kandidat-kandidat lain, dia bisa aja maju pemilu. Tetapi saya pikir nanti satu itu akan merusak partai itu sendiri gitu ya. Terus kedua partisipasi bisa jadi rendah. Orang bisa Jadi partisipasi politik masih bakal dihitung sama partai itu. iya itu pasti partisipasi politik itu perlu, dan di Asia Tenggara kita masuk tinggi nih 70% partisipasi politiknya. Itu salah satu hal yang positif yang harus kita lihat. Di tengah banyak analis politik Indonesianis ngatain Indonesia itu demokratik backsliding. Jadi ada regresi demokrasi dan segala macam. Tapi kita regression nggak separah yang lain, dan kita masih punya sendi-sendi demokrasi, orang masih bisa ngomong segala macamnya, itu masih oke lah. Sangat. Soal keluarga gitu ya, politik keluarga, kayaknya dinasti politik tuh udah kayak hal lumrah nih. Tapi kalau gue coba ngeliat di dalam internal partai politik ya, ketika seorang bapak atau orang tua mau naruh anaknya untuk jadi misalnya posisi di partai politik atau mencalonkan sesuatu, itu tidak semudah yang dipikirkan. Contohnya adalah waktu AHY tiba-tiba ditaruh untuk jadi ketua umum, itu penuh gejolak kan konflik internal partai itu seringkali membuat partai itu makin kecil, nggak ada dampak positifnya. Jadi sangat berhati-hati ketika bapak atau orang tua ingin menjadikan dia anaknya, karena takut ditinggal oleh pendukungnya gitu. Jadi itu sulit, bahkan bisa bisa banyak yang ngaminin nanti kalau kayak gitu terjadi. Ya, tapi tergantung partainya juga sih, Pak. Maksudnya kayak PDI ya, orang ngeliat Terah Soekarno kan lebih agak smooth ya. Tapi bener, Golkar kan agak susah juga, Pak. Itu tiba-tiba majuin anak siapa gitu ya. Kalau Demokrat sebenarnya ya bener juga agak Dinamika. Dikit nih, gue tambahin yang tadi soal Pakai nasi kan nambahin. sama lauknya soal PDIP tadi ya. Ketika Puan nggak mampu untuk misalnya mencapai elektabilitas tertentu nih, yang diharapkan udah dicoba segala macam, billboard segala macam, kayak nggak naik juga. Pandangan gua PDIP akan ya udah deh, Ganjar dimajuin Ganjar aja, atau Ganjar sejauh ini masih menjadi kadernya dari itu. Lalu Puan ngapain? Mungkin Puan setidaknya akan dipersiapkan untuk menjadi ketua umum dari partai. Karena dia kan yang udah soal kemana partai mana gitu. Jadi mungkin itu. Jadi ketika Puan nggak dapat presiden, ya Puan dikasih posisi lain yang cukup strategis lah, yaitu ketua umum partai. Untuk tetap terahnya
di PDIP tuh tetap sampai Cicit Soekarno ya benar Cicit Soekarno nanti habis puas Cicit kan Iya. kok ada tegang sekali Enggak apa-apa. Kenapa? Agak nahan, gue takut keceplosan. Berbahaya. saya masih udah bebas aja Saya takut kelepasan saya. gimana coy Ya, jadi sebenarnya kesimpulannya menurut gue adalah koalisi itu emang suatu hal yang penting gitu untuk perpolitikan di Indonesia. Kayak kita bisa lihat gimana ideologinya, walaupun rakyat tuh nggak terlalu ngelihat itu. Cuman pada akhirnya menurut gue game changer itu ya kita semua nih yang pemilih-pemilih ini gitu. Lu mau 30% di parlemen kalau memang lu nggak bisa jual koalisi lu dan lu nggak bisa jual elektabilitas calon presiden lu, pada akhirnya kan nggak berarti apa-apa gitu. Dan ayo pilih dah belum pokoknya intinya menurut gua tuh tetap kita sih yang memang menentukan ini semua, karena gue lihat banyak nih di Twitter atau di Instagram tuh banyak yang skeptis sama apa yang terjadi hari ini gitu, padahal sebenarnya nggak seburuk itu sih sebenarnya, cuman mungkin karena amplifikasi orang-orang yang merasa buruk itu ngomong semua, sedangkan yang merasa baik itu banyak yang diem, jadi terlihatnya buruk gitu, padahal sebenarnya menurut gue juga nggak seburuk-buruk itu juga gitu demokrasi Indonesia saat ini. Ya sih, kalau Gitu. gue sih yang gue jadi catatan kaki di diskusi kita hari ini sebenarnya masalah stagnansi elit itu sih. Jadi sirkulasi elit ini yang juga membuat tidak ada alternatif-alternatif yang bisa kita pilih dalam konteks koalisi sekarang kan, karena akhirnya ya lo lagi yang berkuasa yang kita ya tinggal kita nunggu aja apa yang harus kita pilih, itu pertama. Yang kedua sih memang problemnya lagi menurut gue adalah seberapa dilibatkannya nih publik nih dalam proses nanti nyari-nyari pilpres ya, walaupun partai politik kan nanti, tapi kan minimal seberapa terbuka nih si partai terima nih masukan dari lembaga survei atau nggak masukan dari aspirasi publik dan semacamnya, dan jangan sampai karena dia memang megang tiket akan menutup kemungkinan orang-orang baik itu muncul sih, kalau gue tangkap sih kayak gitu. Paling gitu. Kalau misalnya follow Mas Rafif di mana nih? Aduh, di Instagram bisa tuh Raim WN. Raim WN di sini nanti ya. Iya. Raim. Mas mau nunjuk situ ntar di situ. Di mana? Nanti biar editornya aja ya. RAIMWN. Kalau Populi Centernya di mana? Di Populi Centernya ada @populicenter. Kita juga banyak ada YouTube juga. Ada YouTube juga. Lo Instagramnya. ya, apa lo main TikTok? Pilih ini. Ahmad Hidayah 22. Di Indonesia Institute. Nggak ada satunya di tengahnya. 122. 212. Oh, Itu doang sih. Indonesia Institute kagak ada lembaga lo, IG. Oh ya, di Indonesian Institute. Oke, jadi gitu soal terkait masalah dinamika koalisi, dan kita juga nggak tahu di sini kan masih ngomong-ngomong tongkrongan dan akan bisa sewaktu-waktu berubah kan ya. Iya, betul. Tapi setidaknya tetap pantau supaya kita dapat capres yang benar-benar bagus lah kayaknya. Terima kasih warga setempat, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Bye.